selamat datang di Podcast Pioner Pendidikan episode 1. Halo Bang Raffi, Bang Ego. Halo. Boleh sambil kenalan diri dulu dong Bang. Bang Raffi lah. Bang Raffi dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Biasa sehari-hari dipanggil Raffi, atau ada panggilan lain boleh silakan disesuaikan. Hari ini sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau periode 2024. Lanjut Bang Ego. Oke, perkenalkan saya Ego Prayogo. Prodi itu ya, kalau Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Kebetulan alhamdulillah dimanakan sebagai Gubernur BMFKIP tahun 2024. Masya Allah, gitu. siap. Oke teman-teman semuanya, pada Podcast Pioner Pendidikan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu komersialisasi pendidikan. Oke, sebelumnya kenalin dulu ya, nama aku Milati Ramadan selaku host pembicara dari episode podcast 1 ini. Nah, membahas tentang tema kita nih Bang Ego dan juga Bang Raffi. Menurut Bang Ego juga Bang Raffi, apa sih komersialisasi itu gitu yang ada di Indonesia saat ini? Baik, siapa dulu nih? Boleh Gubernur dulu nah? Boleh lah. Oke, ini terkait komersialisasi lihat ya, komersialisasi pendidikan sebenarnya bukan dari yang baru-baru ini aja gitu terkait permasalahannya. Jauh dari ini sebenarnya permasalahan itu udah banyak gitu. Bisa kita contohkan yang terjadi tidak usah di tingkat nasional, di kancah Riau aja itu sangat banyak permasalahannya gitu. Dimulai dari prasarana, dimulai dari terkait masalah gurunya gitu. Apalagi yang belum terselesaikan pada saat ini timbulnya yang sangat miris itu terkait masalah guru, kasus pelecehannya gitu. Dan itu kan belum ada tuh kayak peraturannya gitu kan. Iya betul. Apalagi kita kan kebetulan saya sebagai gubernur di BMFKIP dan kami punya naungan juga IMAKIPSI gitu terkait menyelesaikan masalah di tingkat daerah gitu. Jadi terkait komersialisasi ini ya permasalahan lah gitu yang kunjung tidak diselesaikan gitu. Apalagi yang saya katakan tadi di tingkat Provinsi Riau. Dan lagi kasus terbarunya gini, kita di Riau bahkan pengkajiannya itu permasalahannya di tingkat nasional. Iya. Ya terkait UKT lah ya Bang ya. Betul. Nah, itu UKT itu ya sangat tidak bisa diterima di seluruh mahasiswa bahkan Indonesia gitu. Itu sih boleh sih Bang Raffi. Baik, Bang Raffi. izin sedikit menambahkan karena pada dasarnya kita semua punya banyak sudut pandang dan perspektif kan. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat komersialisasi ini sebenarnya kalau kita di mahasiswa itu melihat atau mendefinisikan suatu hal itu, satu kalau bukan lewat KBBI, dua kita lihat dari para ahli gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ngelihat komersialisasi ini adalah kesalahan sudut pandang sebenarnya. Kita salah dalam melihat bahwa hari ini pendidikan misalnya, pendidikan itu harusnya jangan dilihat sebagai ladang bisnis. Iya. Kesalahan kita itu ketika pendidikan sudah dilihat sebagai ladang bisnis, maka bagaimanapun kondisi ke depan, uang masuk yang ingin kita dapatkan itu diambil dari dunia pendidikan. Seharusnya pendidikan itu dilihat dari tempat untuk kita menginvestasikan ilmu dan tidak perlu dilihat berapa anggaran dikucurkan, berapa biaya yang dikeluarkan, sehingga teman-teman atau SDM bangsa kita ke depan menikmati pendidikan itu dengan kualitas tinggi tanpa mengeluarkan anggaran yang banyak. Jadi kita lihat komersialisasi ini sebuah kesalahan sudut pandang yang tidak tepat sasaran, yang harusnya tidak digunakan untuk pendidikan atau bidang-bidang penting lainnya, tetapi malah di satu sisi oknum ya, kita bahasakan oknum saja karena takutnya ada yang tersinggung gitu. Ada yang dilaporkan nantinya lagi. Jadi sebuah oknum ini membuat bidang-bidang khusus yang sudah dijaga kemurniannya dari awal itu menjadi ladang bisnis bagi mereka. Nah itu yang kita pandang sekarang. Oke, jadi permasalahan yang terjadi memang sangat cukup mendalam gitu ya Bang. Nah, menurut pandangan dari Bang Raffi dan juga Bang Ego, bagaimana sih peran pemerintah? Apakah sudah ada penyelesaian untuk masalah ini gitu Bang? Baik, kalau kita menjurus berarti masalahnya masalah UKT berarti ya? Ya, masalah UKT gitu. Kita on point. Jadi kalau masalah UKT sebenarnya hari ini bisa kita lihat bersama banyak media-media mainstream maupun non mainstream yang menjelaskan, memberitakan bagaimana terkait perkembangan. Bahkan kalau kita tidak salah itu 1 bulan belakangan ini kita juga cukup bosan mendengar berita-berita kita keluarnya UKT gitu, keluarnya UNDRI gitu, ya, keluarnya pelaporan. Jadi alhamdulillah hari ini sudah ada respon dari pemerintah dinaungi oleh Kementerian Pendidikan. Tentu sudah ada pembatalan sebenarnya secara lisan dan juga secara edaran. Baik dari kementerian mengeluarkan edaran
dari siaran pers kementerian, kalau saya tidak salah itu tanggal 27 Mei 2024 dan sudah sampai ke seluruh perguruan tinggi, dan di edaran tersebut ada 73 kalau tidak salah 73 atau 72 perguruan tinggi yang dibatalkan kenaikan UKT-nya, termasuk hari ini yang kita huni, yakni Universitas Riau, jantung hati masyarakat Riau. Oke, nah selanjutnya itu sebelumnya kan kita pernah dengar nih kenaikan UKT tepatnya di Undri. Namun kan waktu itu belum sempat viralnya karena mahasiswa tuh masih acuh nggak acuh gitu loh kayak lihat ini. Tapi setelah ada viralnya video salah satu mahasiswa nih yaitu boleh kita sebutin Bang Korik Anwar. Nah, itu tuh udah viral sehingga membuat mahasiswa tuh kayak, oh ini harus aku dukung nih gitu kan, kenaikan UKT ini. Kenapa ini tiba-tiba gitu kan? Apa sih sebenarnya terjadi di Undri ini gitu kan? Nah, menurut Abang gimana sih lihat adanya isu ini? Oke. Boleh dari Oke. Terkait masalah salah satu mahasiswa Undri yang memviralkan terkait UKT ini gitu. Sebenarnya gitu ya. Terkait masalah ini menjadi keterlambatan sebenarnya. Viral itu sebenarnya udah lama tuh. Udah lama sebelum dari mahasiswa ini viral gitu. Karena dari pihak rektorat, penyakitnya gitu ya Bang Rafi ya. Setiap tahun itu untuk menyampaikan sosialisasi untuk ke mahasiswa itu sangat kurang ya Bang Rafi ya. Kurang. Ya sangat bisa dikatakan miskom terus gitu. Sudah lahir dulu kebijakannya, baru disosialisasikan, baru kita dilibatkan. Betul. Itu menjadi permasalahan juga gitu yang terjadi di Universitas Riau. Terkait masalah viral itu tadi, memang ya. Karena untuk keviralan tersebut bukan dari universitas lagi gitu. Bahkan di kancah nasional tadi gitu. Itu menjadi bahan yang digodok enak juga dari mahasiswa ya Bang ya. Terkait permasalahan tersebut, UKT tersebut gitu. Jadi keviralan tersebut memang sudah wajar menurut saya. Karena ini permasalahan sudah isu nasional, bukan dari universitas saja. Bahkan kita di fakultas FKIP itu kan, ya sangat tidak terima lah akan UKT ini. Yang mulanya UKT FKIP itu levelnya 6, yang dikategorikan itu paling murah di seluruh Universitas Riau, tibanya ya, fakultas paling murah, tiba-tiba melejit jauh kali gitu. Apalagi dari kita maba kita tuh, saya bilang aja dari prodi mana mendapat kemarin itu dari prodi biologi itu mendapatkan adik kita tuh UKT 12 gitu. Itu sangat nggak pas gitu ya, gitu dari saya sendiri. Bisa untuk bayar kos 1 tahun itu udah. Bisa. Sedikit mau nambahkan boleh? Boleh. Kalau kita melihat sebenarnya ada benar yang disampaikan oleh Gubernur FKIP tadi bahwa masalah UKT ini sebenarnya sudah kita kawal di kelembagaan mahasiswa dari bulan Februari Jadi ketika kita mau serembang di Batam itu, mau serembang universitas di Batam, kita sudah sampaikan bahwa ini akan menjadi biang masalah nanti ke depan. Bahkan di tanggal 25 Maret kita juga audiensi bareng gubernur-gubernur fakultas, kita bawa ke seluruh pimpinan rektor, dan mungkin pada saat itu pimpinan rektor belum mau mengevaluasi karena belum viral. Dan juga terkait dengan salah satu informasi tadi bahwa memang kita perlu, sebelum kita menyampaikan kritik keluar, tentu kita perlu autokritik ke diri kita juga kan, bahwa hari ini mahasiswa itu kalau tidak viral dia tidak mau melihat gitu. Kalau tidak viral tidak mau mereka peduli dengan bagaimana kondisi. Betul. Nah, susah kita membranding bagaimana isunya biar mereka paham, bikin kajian dan segala macam. Akhirnya tetap kalau tidak viral mereka tidak mau melek terhadap permasalahan tersebut. Akhirnya baru ada viralisasi karena juga berkaitan dengan pelaporan kali ya. Mana tahu yang melaporkan melihat videonya. Jadi jangan ngasal-ngasal ngelapor kalau nggak mau viral gitu kan. Nanti dilaporkan balik atau diviralkan. Jadi itu kesalahan dan autokritik bagi diri kita pribadi. Sebelum isu itu viral kita tidak mau mencari tahu, kita tidak mau membaca. Padahal yang berdampak kan banyak dampaknya. Mungkin secara personal kita nggak kena. 1.000 pun kita UKT kita nggak naik, tapi adik-adik kita bagaimana? Sampai 4 juta, sampai 6 juta. Memang cari bisnis kan kesini. Dan lagi nih ya sedikit terkait masalah UKT kita nih. Yang dikatakan Mbak Rapi tadi kan, kami memang ya di tingkat fakultas juga kita FKIP itu kan. Bahkan Bu Sindarti datang kemarin untuk menyampaikan terkait UKT ini di FKIP gitu. Iya, di FKIP. Iya, sempat kita kan Bang ya melaksanakan audiensi ke pihak rektorat, walaupun di situ kondisinya tidak menerima goalsnya tiba ya. Masih belum dapat goalsnya. Dari pihak rektoratnya pun masih ragu-ragu dia
karena belum ada penguatan dari menteri. Belum direspon oleh kementerian pada saat itu. Di saat itu kami naik ke atas gitu. Jadi mungkin gitu ya, karena di saat viral itu udah diresmikan gitu ya Bang ya. Surat edarannya sudah ada gitu. Dan sudah berlaku. Sudah berlaku. Adik-adik kita udah kena golongan 8. Udah kena golongan 8. Udah bayar kan Bang? Udah bayar. Bahkan dari beberapa fakultas tuh yang D3 itu sampai 12 juga ya Bang ya. Itu tidak bisa memang terkait UKT ini. Kalau kita di FK pun dari kelembagaan tidak menerima gitu. Tidak ada ampun lah terkait masalah permasalahan UKT ini gitu. Oke, berarti sebelumnya dari pihak kampus sudah ada audiensi dari kelembagaan berarti ya Bang? Kita sudah ada audiensi itu tanggal 25 Maret. Oh cukup lama ya berarti. 25 Maret di bulan puasa itu. Jadi kita audiensi tidak ada snack box sama sekali kan, karena air pun tidak ada karena betul. bulan puasa. Dan bahkan kita juga nge-follow up 3 kali follow up oleh Kemenhadkesma, karena di forum-forum gubernur kita juga membahas sama teman-teman gubernur bagaimana kondisinya. Bahkan kita sepakat bersama bahwa yang bermasalah yang perlu kita kawal itu bukan IP-nya kan, tetapi UKT-nya pada saat itu, karena UKT itu sampai pelebaran ke golongan 12 yang tidak bisa diampuni sama sekali. Betul. Terkait masalah IP juga gitu kan. Karena goalsnya kami kemarin tuh sebagai kelembagaan tiba ya Bang ya, terkait permasalahan 2 IP sama UKT ini, kalau sudah otomatis dibatalkan satu, IP tak mau harus dibatalkan juga. Karena saling berhubungan IP sama UKT ini gitu. Itu sih ya Bang ya. Terkait permasalahan yang sangat rumit gitu. Oke, nah sebelumnya ini teman-teman semuanya, Bang Raffi juga sudah pernah audiensi datang langsung ya Bang ke Komisi 10 gitu ya. Betul. Tentang peraturan perundang-undang yang mau ditetapkan ini. Sebenarnya apa sih alasan dari pemerintah untuk membuat kebijakan ini? Apakah ini ada alasan tertentu untuk membawa ya iming-imingnya fasilitas lah segala macam. Tapi kita kan nggak tahu nih Bang di belakangnya seperti apa gitu. Mungkin boleh Bang menceritakan dulu kesannya di sana. Betul, apalagi kalau dikasih harapan untuk fasilitasnya lebih bagus ya. Ke teman-teman di FKIP. Satu, kita ingin berbagi cerita bagi teman-teman semua, karena memang awal dari adanya permasalahan ini itu runtutnya dari tanggal 19 Januari sebenarnya. Ada edaran baru dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, itu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024. Di sana memang diatur mulai dari pemungutan UKT, IP dan lain sebagainya, dan itu yang menjadi pro dan kontra bagi kita bersama, dan sudah disosialisasikan ke masing-masing perguruan tinggi, dan juga masing-masing perguruan tinggi juga sudah merespon dengan adanya penambahan UKT tadi. Sehingga tanggal 25 Maret 2024 kita audiensi. Namun memang benar, kalaulah pihak kampus sudah mengajukan tetapi belum direspon oleh kementerian, masih belum berlaku. Makanya kemarin pada saat audiensi pun masih belum ketemu goals dan target yang ingin kita tuju karena kementerian belum merespon. Barulah tanggal 7 Mei itu ada respon dari kementerian yang mengatakan bahwa pelebaran UKT, pengadaan IP di 21 program studi yang ada di UNRI itu disahkan. Sehingga adik-adik angkatan 2024 sudah kena, padahal mereka sebelum itu udah keduluan dinyatakan lulus di jalur SMBP kan. Dan mereka kaget tiba-tiba UKT mereka tinggi. Sehingga akhirnya kita konsolidasi dengan teman-teman di internal kampus dan juga teman-teman di nasional, karena kebetulan kemarin kita munas juga di Riau, bersama-sama untuk merumuskan kemana arah gerak kita. Akhirnya pada saat pelaksanaan munas tersebut kita kirimkan surat permohonan agar dijadwalkan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Komisi 10. Dan akhirnya tepat di tanggal 16 Mei pada saat itu, 2 hari setelah kita aksi internal di kampus, kita dapat jadwal khusus jam 10 rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 10, dan itu ditayangkan live di TV Parlemen DPR RI Komisi 10. Di sana kita sampaikan bahwa hari ini dari masing-masing perguruan tinggi yang ada di BEM seluruh Indonesia menyampaikan kondisinya. Bahkan yang lebih tragis itu ada Universitas Jenderal Sudirman, itu mereka naik hampir 500%. Jadi kalau kita ini naiknya 100 atau mungkin 200%, Universitas Jenderal Sudirman itu hampir 500%. Bahkan kalau kita punya sampel, kalau kita sendiri itu kenapa saya termasuk yang paling tersinggung terkait kenaikan UKT, sampel saya ya jurusan saya sendiri. UKT 5 di Ilmu Administrasi Bisnis FISIP itu saya cuma bayar 2.450.000 sebelumnya sampai tahun 2023. Tapi ya tahun baru yang edaran baru ini UKT 5 di Adbis itu 4.800.000. Hampir 100% naiknya. Makanya UKT 5-nya. Makanya kita merasa tersinggung dan merasa bahwa ini tidak bisa didiamkan. Akhirnya pasca daripada rapat dengar pendapat umum bersama dengan Komisi 10 pada saat itu, dan kita terus memberikan pressure karena yang kita minta adalah kita dilibatkan untuk memanggil kementerian agar raker bersama kementerian ada perwakilan mahasiswa di sana, dan tujuan kita adalah
tercantum di dalam kesimpulan rapat dengar pendapat di tanggal 16 bahwa kita ingin ada dua hal. Satu, kita ingin ditinjau kembali Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Kemudian ketiga, kita pengen ada kesesuaian dari edaran kementerian dengan respon daripada perguruan tinggi, karena yang kita lihat tidak sinkron arahan kementerian dengan perguruan tinggi. Mungkin kita berhusnuzon ya. Kenapa adanya Permendikbud nomor 2 tahun 2024? Karena Mas Menteri pengen ada keterlibatan pihak luar untuk mendanai perguruan tinggi. Tetapi mungkin beberapa kampus yang ada, mereka tidak, mohon maaf kita sampaikan, perguruan tinggi kita tidak cukup kreatif untuk mencari bidang-bidang bisnis yang lain. Betul. Mencari pemasukan yang lain. Padahal katanya mau PTNBH kan. PTNBH, belum lagi PTNBH udah UKT dinaikkan. Gimana mau PTNBH pimpinan kampus? Lebih bahaya lagi kita nanti. Inilah sampelnya, kalau lah belum PTNBH sudah dinaikkan UKT dan kita marah, apalagi nanti kalau PTNBH. Hati-hati pimpinan kampus. Yang mau sampaikan itu. Dan ini Bang, ada sedikit dari saya sendiri sih itu. Siap, lanjutin Lembaga FKIP. Di saat pemanggilan, ini follow up dari abang pertama nih, bersama dari mahasiswa. Di saat pemanggilan Mas Menteri, Mas Nadiem tibanya ya, itu apakah dari kelembagaan kita di universitas itu tidak dilibatkan juga Bang? Kan ada pertemuan kedua juga tuh, pemanggilan Mas Nadiem tuh. Kan dari pihak UNIP pun maupun dari mahasiswa tidak terlibat gitu. Pemanggilan di Komisi 10? Iya, Komisi 10 itu. Itu bagaimana tuh Bang? Oke, kalau sioknya memang kita datang ke kementerian, kita datang ke Komisi 10 kemarin, kita meminta agar ketika rapat dengar pendapat bersama dengan kementerian, Mas Nadiem khususnya, kita dilibatkan. Seminimal itu perwakilan dari seluruh universitas, presmanya kah atau perwakilan lainnya. Namun kondisinya memang rapat yang dijadwalkan oleh kementerian bersama dengan rapat yang dijadwalkan Komisi 10 bersama dengan kementerian tersebut adalah rapat kerja. Dan rapat kerja ini sifatnya terbuka secara online. Okay. Jadi memang kita diminta oleh Komisi 10 untuk terlibat secara online saja. Tidak bisa hadir ke ruangan karena memang terbatas di ruangan dan juga terbukanya itu secara online. Makanya mungkin pada saat itu juga kita sempat berdiskusi bersama gubernur dan wakil gubernur fakultas di forum Gup Wagub. Kita menyiapkan rencananya pengen nonton bareng kan Pak Gup. Pengen nonton bareng mengawal permasalahan. Ya, rupanya informasi juga yang kita dapat dan kita follow up terus ke grup Gup Wagub fakultas bahwa ada perubahan jadwal. Dan memang seharusnya itu ada pengunduran dia. Namun melihat pressure publik makin tinggi, akhirnya dipaksakan tetap rapat sesuai dengan apa yang hari ini kita lihat. Rapatnya itu tidak salah di hari Selasa atau hari Rabu. Akhirnya mereka rapat, kita terus juga agak keteteran ngirim linknya itu ke grup-grup agar bisa kita pantau bersama. Dan akhirnya kita pantau, dan pasca dari itu 2 hari atau 3 hari setelahnya kementerian membawa evaluasi besar-besaran itu ke Presiden Jokowi. Dan memang akhirnya pada hari ini dinyatakan bahwa tahun ini tidak jadi kenaikan UKT. Tapi tahun depan kayaknya mereka masih mau naikkan UKT lagi kan Pak Gum? Berarti masih ditunda gitu ya Bang? Ditunda tahun ini. Dan disesuaikan kembali katanya. Katanya. Itu menjadi kekhawatiran kita juga iya, sebenarnya. Betul sekali. Mengantisipasi sebenarnya Bang. Narasinya kan masih pengunduran. Masih kemunduran dan juga tidak sesuai goals yang kita inginkan kemarin, bahwa yang bermasalah itu Permendikbud nomor 2 tahun 2024-nya. Sedangkan hari ini yang dibatalkan itu hanya kenaikan UKT. Jadi lucunya ketika kenaikan UKT ini dibatalkan tapi Permendikbud yang menjadi penyebab kenaikan UKT ini tetap berjalan, ya sama saja. Apalagi statement jelas dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tahun depan akan naik. Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas. Tapi tentu walaupun Presiden Jokowi mengatakan, kan tahun depan sudah ganti presiden. Sudah ganti presiden, ganti menteri juga. Betul. Mana tahu Presiden Jokowi menjadi Kemendikbud. Oke. Nah, namun ada hal yang menarik nih Bang dari salah satu sekretarisnya juga nih yang bilang kalau pendidikan itu tersier. Apa nih? Kok tiba-tiba tersier gitu? Ngerasa gimana gitu ya Bang ya? Karena karena beliau mengatakan kalau pendidikan tersier itu tuh kayak kalau itu tuh hanyalah sebuah pilihan. Berarti kita nggak wajib dong kuliah nih gitu ya. Padahal kan namanya kerja butuh namanya S1, S2. Nah, menurut Abang gimana nih Bang lihat itu? Boleh dari sudut pandang Gubernur FKIP dulu. Boleh. Kan? Oke, jadi terkait yang sudah disampaikan gitu ya. Itu sangat miris ya Bang ya. Miris sekali gitu. Apalagi beliau posisinya itu sekjen ya? Iya, sekjen. Sekjen gitu ya. Sekjen di pendidikan ya Bang? Iya, pendidikan. Di
boleh kalau mau izin klarifikasi, bukan sekjen kebetulan Sekjen beliau. apa dong? Bahwa kalau sekjen kementerian itu sebenarnya adalah ketua Dewan Pengawas Undri sebenarnya kalau sekjen kementerian. Beliau itu tetap pimpinan, cuman kita kurang tahu nih di bagian mana. Yang jelas bukan sekjen Oke. beliau. Penting dari bagian Bagian dari kementerian. kementerian gitu. Terkait itu kan kita mempertanyakan itu, beliau menyampaikan itu ini tentang regulasi lah kita Iya, hubungkan. Regulasi kita tidak mulu-mulu lah. Kita otomatis lulus dari S1 ini mau pekerjaan kan. Iya. Tapi yang disampaikan beliau, narasinya di situ tidak diwajibkan. Iya. Itu terserah, dikembalikan lagi sama orang yang bersangkutan ke pribadi. Yang otomatis kita pertanyakan tentang regulasi selama ini gitu. Kita tidak menutup kemungkinan juga menerima ke tempat pekerjaan kita selanjutnya, khususnya kita sebagai guru harus minimal R1. Iya, S1. Itu yang tidak bisa diterima Bang gitu. Apalagi kami kan terkhususnya kita BMFK gitu kan. Saudara bersama kelembagaan lain gitu kan. Ya bercanda-bercanda lah di grup forum kelembagaan tersebut kan terkait penyampaian beliau, ya memang tidak terima gitu. Atas penyampaian beliau, apalagi itu di muka umum. Beredar asumsi-asumsi lain di media lagi gitu. Media sama-sama kita tahu, media sekarang cepat beredarnya gitu. Apalagi posisi beliau penting di Kementerian Pendidikan gitu. Yang menjadi pertanyaan kami tidak sesuai regulasinya gitu. Kalau memang tidak mau seperti itu, ya tetapkan aja gitu dari kementerian sendiri. Ya udah, untuk khusus S1 ini pekerjaannya. Yang khusus tidak ada sebenarnya SMA gitu kan. Ini khususnya gitu. Tentukan juga di bidang keguruan. Iya. Kalau memang mau seperti itu silakan gitu. Silakan cari guru yang tamat SMA gitu ya. SMA sesuai juga yang dia dapatkan nanti gitu. Itu Padahal harapan Indonesia adalah untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045. Sedangkan ini udah tahun 2024. Sedangkan 2024 aja udah kayak gini gitu ya Bang. Gimana tahun-tahun berikutnya nih gitu. Melihat kebijakan-kebijakan seperti ini yang terus berubah-ubah setiap tahunnya. Betul, sedikit lagi menambahkan sebenarnya ini ada sebuah kelucuan ya kalau kita lihat sebuah kelucuan. Jadi kan sudah jelas kalau kita di pemerintahan itu presiden, bawahnya menteri, terus ada jajaran. Beliau ini kan jajaran kementerian ya, jajaran kementerian. Jadi harus paham ikut dengan menteri, harus ikut dengan presiden. Padahal sebulan sebelumnya baru presiden mengatakan bahwa sangat menyayangkan angka rakyat penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi sangat dikit. Saya menyayangkan, presiden lah menyayangkan. Ini beliau malah melarang-larang untuk perguruan tinggi. Lucu beliau. Jadi itu kita sangat-sangat mengatakan bahwa kita sangat miris ketika ada kalimat itu dikeluarkan. Dan memang ya mohon maaf, kewajibannya memang 9 tahun, tetapi silakan disesuaikan. Apakah pekerjaan hari ini mau menerima SMA? Apakah bisa ya tambah SMA jadi guru? Dosen aja sekarang udah wajib S3 kok. Jadi gitu. Jadi kalau memang itu silakan berjalan baik-baik, berjalankan sesuaikan kebijakan-kebijakan berikutnya, dan jangan hanya asal ngomong. Jangan asal ngomong, itu yang paling penting karena kita pejabat publik tentu apapun yang kita sampaikan ini sangat berdampak. Apalagi kondisinya lagi panas-panas UKT, malah dinarasikan seperti itu, tentu tidak tepat sasaran dan tidak bijaksana kalau saya sampaikan kondisinya. Oke, betul-betul. Nah, selanjutnya ini tentang kemarin ada demo ya di kampus kita di Undri. Nah, kalau yang mulai dengar nih sebelumnya itu kita sudah buat poster-poster setiap kelembagaan setiap di kampus-kampus kita di sudut fakultas gitu ya tentang demo ini. Nah, namun tidak ada tidak ada dari kampusnya. Nah, baru kita demo gitu ya Bang ya. Nah, dari hasil demo itu seperti apa sih Bang hasil internalnya dari pihak kampus? Boleh dari Barapi sih. Boleh. Karena cukup rame ya Bang kemarin ikut demo ya. Cukup. Jadi kalau kita boleh spill sedikit, kalau informasi yang kita dapat dari abang-abang kita sebelumnya juga bahwa hari ini aksi yang tanggal 14 Mei kemarin menjadi aksi paling ramai masanya di internal. Jadi kalau data hitungan itu hampir 3.000 masa aksi kita pada saat itu. Jadi teman-teman tanggal 14 Mei kita aksi di rektorat merespon daripada usaha kita sejauh ini sudah dengan cara baik-baik kita sampaikan, kita audiensi, juga kita follow up terus bahwa permasalahan UKT ini tidak bisa dibiarkan. Namun respon daripada pimpinan perguruan tinggi kita hari ini, Bu Rektor ataupun Wakil Rektor masih belum jelas pada saat itu. Betul. Sehingga kita bersama kelembagaan mahasiswa, habis daripada Forgub juga menyepakati bahwa hari ini kita akan turun aksi mengevaluasi di lapangan langsung yakni di rektorat. Barulah
pada saat kita membawa 4 tuntutan dan memang disepakati pada saat konsolidasi. Pertama, kita ingin UKT itu balik normal kan. Iya. Kedua, kita ingin adanya keterbukaan, transparansi terkait penetapan UKT. Ketiga, karena kita juga merespon solidaritas kita bersama, kita ingin tidak ada lagi kriminalisasi kepada mahasiswa, baik pembungkaman maupun pelaporan. Yang keempat, kita pengen memperbaiki sistem. Iya. Sistem keamanan, sistem juga penentuan UKT dan lain sebagainya yang hari ini bermasalah. 4 tuntutan itu yang kita bawa, dan akhirnya dengan segala dinamika aksi yang ada, dinamika permasalahan, dan pada saat itu hujan juga, Iya. ditambah juga dengan, mohon maaf, di luar prediksi kita tiba-tiba ada yang berbaju abu-abu yang bergabung. Rupanya rupanya kita punya mahasiswa kepolisian rupanya 5 bus lagi kan. Jadi di luar dari prediksi kita, dan informasi yang kita dapat di lapangan yang menelpon itu adalah pimpinan rektor sendiri kan, atau WR berapa yang menelpon sehingga hadir kepolisian. Di sana dengan dinamika pressure yang ada, kita minta untuk lobby-lobby di depan masa aksi, akhirnya tidak mau juga. Kesepakatan dengan Korsim bahwa kita akan masuk ke dalam ruangan rektor, dan akhirnya dibatasi menjadi 2. Pada saat itu kesepakatan Korsim, saya dan ketua DPM masuk bersama dengan media agar bisa juga media melihat dari luar agar tidak ada hal-hal yang dicurigai atau hal-hal yang tidak nampak oleh publik. Sehingga di sana barulah tersepakati, dan memang poin pertamanya tidak tepat sasaran, bukan tidak tepat sasaran, tidak 100% dapat diterima oleh teman-teman masa aksi karena pada saat itu sudah ada penyesuaian. Jadi merespon daripada gerakan yang akan kita bangun pada saat itu, mungkin pimpinan perguruan tinggi sudah rapat bersama seluruh dekan untuk menyesuaikan UKT, dan akhirnya barulah keluar bahwa beberapa fakultas itu ada yang diturunkan UKT-nya hanya sampai golongan 7. Kecuali kedokteran dan keperawatan yang ditekan itu sampai golongan 9 saja. Bahkan kalau FKIP itu golongan 5 ya Pak Gop. Golongan 5, FISIP juga golongan 5. Itu hasil daripada aksi sebenarnya. Namun kita menyadari bahwa sesuaian yang kita terima pada saat aksi, walaupun ada perubahan sedikit banyaknya, kita berharap ketidaksesuaian itu bisa kita goalskan di rapat bersama dengan kementerian. Akhirnya, dan mohon maaf, saya perlu menceritakan sedikit informasi rapat dengan pendapat bersama dengan Komisi 10 itu baru saya terima malamnya setelah aksi. Jadi setelah kita aksi tanggal 14 jam 9 atau jam 8 malam di tanggal 14 itu dapat telepon dari Korpus BMSI yang baru bahwa mengatakan kita diterima jadwal rapat dengan pendapat di Kamis pagi. Sedangkan kita aksi di Selasa. Tanpa pikir panjang lagi, karena saya pribadi juga menyadari bahwa goals kita di UNRI belum dapat sepenuhnya walaupun sudah ada penurunan, sehingga kita memutuskan untuk berangkat. Dan perlu teman-teman garis bawahi bahwa kita berangkat pakai uang pribadi teman-teman. Karena ya mohon maaf, pada saat itu kita sedang aksi, gimana mungkin kita bisa minta anggaran dari rektorat? Tidak akan dapat pada saat itu. Jadi mohon maaf kita sampaikan. Makanya kita cuma sehari di Jakarta karena kita tidak punya cukup duit untuk bertahan di Jakarta. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalaulah ada yang mengatakan kita berjuang tanggung-tanggung, tidak, kita tidak berjuang tanggung-tanggung. Namun apakah uang materi yang kita keluarkan tersebut sebanding? Tentu tidak sebanding. Karena banyak lagi kesedihan orang tua di luar sana yang meminjamkan uangnya berjuta-juta untuk membayar UKT-nya daripada uang yang kita keluarkan untuk berangkat. Yang penting hari ini adalah terbatalnya UKT untuk tahun ini kenaikannya, dan juga kita berharap teman-teman yang bakal nanti juga ada di kelembagaan mahasiswa juga bisa mengawal di tahun depan, karena tahun depan kemungkinan akan naik kembali. Oke. Jadi sedikit ya Bang ya, tambahan gitu kan. Karena kemarin tuh terkait masalah hasil aksi ya Bang ya. Aksi. Karena WR kita juga terkait masalah apabila nanti nih maba kita ini udah terbayar UKT yang tinggi. Contoh FKIP ada satu maba kita contohnya dari Jepang lah gitu. Jepang membayar UKT 8. Sedangkan sekarang udah katanya kan levelnya udah berturun. Iya, betul. Yang jadi kawalan kita sekarang ini itu refund UKT. Pengembalian apakah bakal dikembalikan gitu. Salah satunya itu sampai sekarang belum ada ya Bang, surat edarannya gitu kan. Kalau kondisinya memang di tanggal 27 ada surat dari kementerian untuk semuanya dibatalkan. Tapi tetap mekanismenya setelah dibatalkan kementerian, perguruan tinggi mengajukan pembatalan kembali. Jadi kondisinya UNRI sudah mengajukan pembatalan. Jadi walaupun kita mengkritisi UNRI, kita perlu menyampaikan sebuah kebanggaan juga bahwa UNRI termasuk yang paling cepat respon sejauh ini. UNRI sudah mengirimkan kementerian, namun belum direspon kembali hasil dari pembatalan itu. Dan memang deadline-nya itu tanggal 5 hari ini masih kita kawal. Lanjut Pak Gop. Oke. Jadi kami pun berapi kan
ke tingkat nasional kemarin tuh kami selaku gubernur masing-masing fakultas langsung mendesak ke bagi dekan masing-masing itu. Terbukti setelah lepas aksi di hari Rabunya kami langsung bergerak, langsung melaksanakan audiensi bersama dekan didampingi pimpinan-pimpinan beliau gitu. Ya keputusannya itu kalau memang tidak ada bisa lagi nih salah satu mahasiswa akan dibantu kata beliau. Tapi bukan membawa nama fakultas secara pribadi kata beliau. Itu menjadi bantuan dari beliau gitu terkait masalah solusinya nih terkait masalah yang aksi kemarin itu. Dan lagi kami minta kejelasan juga. Ini atas dasar apa sih Pak gitu untuk menetapkan UKT ini gitu. Karena kita sama-sama lihat lah Pak kondisi kita di FKIP prasarananya itu Pak gitu. Prasarana itu tidak bohong-bohong ya Bang ya. Prasarana dari kualitas kelas juga gitu kan. Kelas. Parkiran juga Bang. Parkiran juga gitu itu kan. sering terjadi kehilangan tuh Bang. Itu. Jadi sampai sekarang tuh ya. Kemarin tuh mendudukkan terkait masalah itu gitu. Karena beliau menyampaikan juga oke, kami tidak permasalahan juga gitu. Karena udah menerima juga dan beliau mengatakan ini pun tidak banyak juga naiknya gitu. Naiknya sampai 150 gitu. Itu pun udah berapa tahun. Ya kami dari mahasiswa melihat juga gitu. Kalau udah kayak kemarin sampai UKT 12 siapa yang mau terima gitu kan? Terkait masalah mengundurkan diri ya Bang kemarin tuh. Dan goalsnya juga kemarin terkait masalah keamanan ya Bang ya. Alhamdulillah kami ya apresiasi juga gitu. Pimpinan kami di fakultas cepat juga tanggapannya dari itu khususnya yang menaung itu WD2 kami gitu. Bersama dekan itu memang regulasi sekarang yang berada di FKIP itu sudah berubah gitu. Yang mulanya itu tersebar tuh beberapa parkir yang ada di FKIP sekarang cuma 3 gitu. Ada di depan MDIA, di depan PBSI, sama jurusan PIPS gitu. Dan regulasinya sekarang sudah nggak kayak dulu lagi gitu kan. Salpam cuman hanya di pos aja gitu ya. Sekarang sudah di depan pintunya gitu. Di depan pintu keluar masuk menggunakan karcis gitu. Alhamdulillah itu sudah ada perbaikan berarti. Sudah ada perbaikan gitu alhamdulillah. Kami tidak kalau memang baik kami pasti support gitu ya. Kalau memang tidak ada yang kejanggalan itu pasti kami pertama itu. Betul. Iya, gitu. Nah mungkin pula yang baik kita jelek-jelekkan kan. Betul Bang. Gitu. Oke, berarti mahasiswa masih punya peran penting di mana untuk bisa mengawasi dari kebijakan pemerintah karena jangan sampai di tahun ini terulang kembali di tahun ke depan. Karena memang kan Indonesia itu pengennya pendidikan kita maju gitu. Nah majunya pendidikan, majunya kualitas Indonesia itu negara kita tuh adalah dari pendidikan. Jadi gimana caranya pemerintah untuk bisa untuk berpikir panjang terlebih dahulu ya bagaimana menetapkan kebijakan ini. Pastinya ada plus minusnya gitu ya Bang ya. Nah oke teman-teman semuanya, mungkin kita langsung ke harapan atau mungkin statement terakhir lah dari Bang Raffi atau Bang Ego terkait tentang komersialisasi pendidikan. Mungkin boleh dari siapa Bang? Dari Ego lah. Boleh dari Pak Go. Terkait permasalahan ini sebenarnya tidak ada habisnya gitu. Iya betul. Apalagi melihat dari pemimpin kita negara sendiri gitu. Tidak usah beracu dari bawahnya dulu, tapi yang atasnya tidak kena bagaimana yang bawah gitu. Betul. Karena dari kementerian sendiri konsisten nih melaksanakan kurikulum yang berbeda-beda. Di setiap versi dari menterinya sendiri. Mau ganti kurikulum juga lagi ya. Ganti kurikulum lagi ya. Dari situ aja sebenarnya dari kitanya juga sih belajar gitu. Tapi dilihat juga dari masyarakatnya menerima dan bisa nggak menerapkan itu. Kalau tidak bisa menerapkan, percuma saja regulasi yang baik, tapi dari yang penerima tidak bisa, ya sama aja bohong gitu. Ya harapannya selain pemerintah maupun dari universitas kita juga Universitas Riau, ya terkait pendidikan ini jangan dikatakan sepele lah. Iya betul. Karena kita lihat bicara nih di penjajah Jepang aja, ya ditamakan mereka apa? Pendidikan salah satunya. Karena pendidikan itu menghasilkan gitu ya. Menghasilkan kemajuan pimpinan-pimpinan dari guru timbannya kan. Itu menjadi catatan juga kita. Dan harapan kami bisa mendengar nih dari pemerintah dari Provinsi Riau sendiri gitu ya. Kebetulan kemarin Kadis yang bermasalah gitu kan. Kadis yang bermasalah. Jadi mohon kita dipandang juga gitu permasalahan kita di Provinsi Riau gitu. Kami tidak menutup juga permasalahan dari univ kita terus dari fakultas. Kami minta juga dari kita di Provinsi Riau itu. Lebih baik lah dikawal betul-betul lah terkait permasalahan yang ada di Provinsi Riau. Itu sangat miris sekali lah gitu.
Itu sih harapannya gitu. Lebih dikawal lagi dan Lebih dikawal diselesaikan lagi gitu. Oke, siap. Cukup gitu. Siap. Kalau lanjut ya. Lanjut. Jadi kalau boleh ngasih harapan nih, sebenarnya kita hidup ini pun karena adanya harapan kan. Betul. Jadi kalau kita tidak ada harapan, kita tidak akan hidup. Lebih baik kita mati gitu, kalau Iya. tidak ada harapan. Untuk apa lagi Bang ya? Betul. Jadi teman-teman, satu yang mau saya sampaikan bahwa sederhana apapun forum yang sedang kita buat, sesederhana pun tag video yang kita lakukan, yakin dan percayalah apa yang hari ini kita sampaikan pasti didengar oleh orang-orang yang hari ini memangku kebijakan. Pasti dan yakin percaya sama itu. Dan juga hari ini mungkin kita ingin mengajak kepada seluruh elemen yang stakeholder pendidikan khususnya bahwa pendidikan itu jangan disalahartikan dan disalah pandang, karena tentu kalau kita lihat itu pendidikan ini layaknya wadah mulia yang akan melahirkan orang-orang hebat di masa yang akan datang. Bagaimana mungkin akan lahir presiden kalau guru-gurunya tidak berkualitas? Siap. Bagaimana mungkin akan lahir dokter-dokter kalau dosennya juga tidak berkualitas? Jadi betul. dilihat sejauh itu, jangan dipandang sebagai beban pendidikan ini, apalagi sampai dipandang sebagai ladang bisnis. Jangan sampai ada komersialisasi di dunia pendidikan. Kemudian juga saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, terkhusus yang hari ini juga konsen untuk mengawal isu pendidikan ini, bahwa isu pendidikan ini akan terus ada permasalahan. Berganti presiden, berganti menteri, apalagi sebentar lagi mau pelantikan, tetap dikawal juga. Walaupun hari ini narasinya beliau menyayangkan gitu kan, presiden yang terpilih sekarang menyayangkan adanya kenaikan UKT, tapi belum tentu beliau akan sesuaikan dengan kebijakan beliau di tahun depan. Belum tentu juga. Jadi dikawal dan dipastikan agar ada terus orang-orang yang bersuara, karena kadang kita itu terlalu takut untuk bersuara, apalagi kita di Undri punya sampel baru suara dilaporkan, baru suara diapakan gitu. Jadi jangan pernah takut, karena sebanyak apapun yang akan melaporkan, yakin dan percayalah bahwa akan banyak juga yang akan memperjuangkan teman-teman. Terakhir juga saya tentu ingin di podcast yang sangat-sangat mudah-mudahan akan jadi perantara bagi suara teman-teman FKIP, suara teman-teman mahasiswa Undri ini, saya ingin menyampaikan kepada kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, bahwa silakan lihat Mas Menteri, silakan lihat jajaran kementerian, sedikit saja kementerian itu berulah, sedikit saja kementerian itu salah mengambil kebijakan, lihat betapa banyak hari ini anak-anak muda, anak-anak calon penerus bangsa yang gagal masuk kuliah cuma karena kelalaian orang-orang yang hari ini memangku kebijakan di kementerian. Jadi silakan mengevaluasi diri, jangan mengulang kedua atau ketiga kali. Karena manusia normal itu jatuhnya di lubang yang sama itu cuma sekali. Kalau jatuhnya 2 kali di lubang yang sama, berarti orang-orang kementerian hari ini tidak normal. Jadi hati-hati melakukan kebijakan dan mengambil alih kebijakan, karena yang paling penting hari ini adalah melakukan hal-hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang dilakukan. Itu yang paling penting bagi saya. Siap. Oke, karena udah mau berakhir, saya ucapkan terima kasih juga buat narasumber yang sangat luar biasa pemaparan materinya, dari Bang Raffi selaku Presiden Mahasiswa Undri dan juga Bang Ego selaku Gubernur Mahasiswa BMF KIF. Tentunya kita punya jargon ya Bang, kalau kita bilang podcast pionir pendidikan, mungkin boleh jawab satu asa, satu suara, pelopor perubahan. Bisa Bang? Bisa. Sudah dihafal tadi. Oke, pionir pendidikan, satu asa, satu suara, pelopor perubahan. Sampai jumpa kembali di episode 2 di podcast Pionir Pendidikan. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa.